Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi tilawatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi safa'atil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita menuntut ilmu, belajar bersama-sama. Salawat teriring salam sama-sama kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, juga seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini, insya Allah berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, kelak di akhirat kita akan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak jamaah sekalian, senang sekali pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim di Musolah Al-Barkah Pinus untuk sama-sama tentu belajar, ya, bukan niatnya untuk mengajari, tapi sama-sama kita belajar, sama-sama kita saling mengingatkan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bapak-bapak jamaah sekalian, pada pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan tentang Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini tentunya kalimat petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa sudah mengalami spesifik, sudah mengalami kekhususan. Tentu kita tahu bahwa Al-Quran bukan hanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa saja. Bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan Al-Quran petunjuk bagi semua manusia, bagi semua manusia. Jadi ketika kita sebagai umat Rasulullah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita, maka akan menjadi jalan keselamatan kita dan jalan kebahagiaan kita. Di kita mungkin Indonesia mayoritas agamanya Muslim, ya kan? Berapa persen Pak? 80% ya? 80% beragama Muslim. Apakah ajaran-ajaran Al-Quran itu kita sudah diamalkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Bahkan kalau kita melihat di negara-negara yang lain, negara-negara maju tentunya, yang mayoritas penduduknya bukan agama Islam, tetapi mereka mampu menjalankan syariat Al-Quran, kedisiplinan contohnya, kebersihan contohnya, itu tentu akan menjadi bagian daripada kehidupan yang modern. Jamaah rahimakumullah, dalam hal ini saya mengambil referensi dari sebuah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yakni keutamaan membaca dan menghafalkan Al-Quran serta adab yang harus diperhatikan
dijaga dan diamalkan. Karangan Al-Imam Al-Hafidh Az-Zarkashi Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada fadilah-fadilah daripada Al-Quran itu sendiri, sejenak kita coba merenung sebetulnya apa pengertian Al-Quran. Secara bahasa, secara etimologi, bahwa Al-Quran itu bentuk jama dari isim masdar, bentuk yang ketiga dari fi'il madi qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a artinya telah membaca, yaqra'u artinya sedang dan akan membaca. Qur'anan menjadi isim, dari fi'il berubah menjadi isim, dari kata kerja berubah menjadi kata benda. Qur'anan, bacaan, ya, mengandung arti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Di dalam kalimat menurut istilah, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah Subhanahu wa taala atas perantara malaikat Jibril. Membacanya Al-Quran juga dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak kitab, baik itu kitab samawi, kitab yang diturunkan langsung dari langit, dalam hal ini dari Allah Subhanahu wa taala, juga kitab ardi, kitab yang buatan manusia, ya. Ini tidak ada satupun kitab yang ketika dibacanya itu menjadi nilai pahala kecuali Al-Quran. Ketika kita dibaca Al-Quran maka akan bernilaikan ibadah. Paling enak udah. Paling enak kita membaca Al-Quran, paling enak ibadah, paling enak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Quran. Tidak perlu ijazah. Kalau kita mengamalkan sesuatu tanpa ada guru, tanpa ada ijazah, hati-hati, bisa gila. Bisa gila. Tapi kalau kita Al-Quran berzikir yang sebaik-baiknya berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya udah membaca Al-Quran, gak perlu ada ijazah, ya gak perlu ada guru. Langsung kita membaca Al-Quran, maka nilainya akan dinilai Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat pahala. Jamaah rahimakumullah, di antara keutamaan kita membaca Al-Quran, tentu ini hadis yang pertama masyhur. Pasti semuanya hafal ya. Nanti ada kuis ditanya siapa yang hafal hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Udah pasti pada ngacung ini mah. Sudah hafal, masyhur sekali hadis ini. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan yang mengajarinya. Jadi kalau kita ingin menjadi umat yang paling baik, tentu kita harus menjadi bagian daripada hadis ini. Apa? Yakni orang yang belajar Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Ketika kita belajar Al-Quran, tentu ini kalimatnya luas sekali, ya, luas sekali. Karena memang Al-Quran ini mencakup seluruh aspek dalam kehidupan kita. Bukan hanya persoalan ibadah saja, bukan hanya persoalan ibadah saja, persoalan muamalah, ya, persoalan ketatanegaraan, persoalan keluarga. Seluruh aspek dalam kehidupan ini ada dalam Al-Quran. Maka ketika kita berbicara belajar Al-Quran, bukan hanya belajar membaca saja, ya, bukan hanya belajar membaca saja. Tentu ini juga yang pertama, kita sebelum belajar yang lain, betulin dulu bacaan Al-Quran kita, baru belajar yang lain, belajar tafsirnya, belajar hadisnya, belajar fikihnya, dan seterusnya. Maka ketika kita
menjadi bagian daripada orang sebaik-baik orang yang disebutkan dalam hadis ini adalah yang belajar Al-Quran serta mengajarkan Al-Quran, maka kita akan menjadi sebaik-baiknya umat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan balasan yang besar. Dikatakan dalam hadis ini, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun, dan dia membacanya dengan mahir, dengan pandai, dengan lancar. Maka dalam hadis ini akan kedudukannya di akhirat ditemani para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan gagap, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa 'alaihi syaqqun fa'alaihi ajran. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan gagap, apa gagap ini Pak? Terbata-bata, ya, terseret-seret gitu ya. Napasnya ngos-ngosan, sulit membaca dan memahami Al-Quran. Tentu ini juga akan mendapatkan pahala, baginya terdapat 2 pahala atau kebaikan. Maka dalam hadis ini seakan-akan bertentangan dengan Al-Quran yang menjelaskan bahwa bacalah Al-Quran dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ustadz, ini bagaimana ini? Di dalam Al-Quran disebutkan kita harus membaca dengan tartil, tapi di dalam hadis ini terbata-bata juga, ya, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nih korelasinya? Korelasinya ya. Bagaimana ini hubungannya sebetulnya? Maka dalam hadis ini dan dalam ayat Al-Quran tadi motivasi untuk kita untuk sama-sama belajar Al-Quran. Ketika status kita menjadi seorang yang mempelajari Al-Quran atau seorang murid, seorang santri kawak-kawak ya, seorang santri, kedudukan kita ini sebagai seorang yang belajar Al-Quran. Maka ketika kita ada kesalahan dalam membaca Al-Quran, semuanya akan dinilaikan pahala 2 kebaikan. Jadi motivasinya adalah untuk belajar. Mau terbata-bata, salah-salah gak apa-apa. Yang penting status kita sedang belajar. Urusan bisa dan tidak itu urusan belakang. Kewajiban kita adalah belajar. Kewajiban kita belajar. Bisa dan tidaknya mah urusan belakangan, urusan Allah itu mah ya. Yang penting ada usaha niat dari kita untuk belajar. Jemaah rahimakumullah, yang berikutnya mendapatkan pahala balasan yang besar. Di dalam hadis yang lain disebutkan, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca harfan 1 huruf, min kitabillahi, daripada kitab Allah atau Al-Quran, fa'alaihi bihi hasanatun, maka baginya 1 kebaikan, 1 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap 1 kebaikan, setiap 1 pahala itu Allah lipat gandakan bi asyri amsalihha menjadi 10 kebaikan, 10 pahala. Kata Nabi, dilanjutkan dalam hadis ini, la aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun 1 huruf. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin, akan tetapi alifun harfun, alif 1 huruf, walamun harfun, lam 1 huruf, wa mimun harfun, dan mim 1 huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim itu sudah menjadi berapa huruf? 3. Kali berapa? Kali 10 berapa? 30. 3 nolnya nyangkut dulu. Ya, jadi
30. Ini kalau kita mau hitungan. Kalau kita kan biasanya kalau bisnis kan hitung-hitungan dulu ya. Betul ya Pak ya? Kita bisnis ini modalnya sekian, ya kan? Kemudian nanti dikurangi operasional, dikurangi biaya-biaya tak terduga dan seterusnya, dikurangi, dapat laba berapa. Maka hadis ini sebetulnya levelnya kalau dikatakan oleh guru-guru itu levelnya di bawah. Kenapa? Karena ini motivasi untuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang diajak, ayo ngaji, ayo baca gitu. Tapi kalau kita udah levelnya udah naik, maka kita harus levelnya dinaikin lagi. Tidak perlu ini, gak usah baca-baca ini untuk menjadi motivasi kita atau untuk membaca Al-Quran. Tapi motivasi kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tuh harus naik kelas ya Pak ya. Harus naik kelas, jangan kelas 1 terus ya. Kemudian mendapatkan kebaikan luar dan dalam. Ini perumpamaan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, masalul mu'minun alladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah utrujah. Utrujah itu sejenis jeruk. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya harum dan rasanya enak. Enak ya jeruk. Nah, itu orang yang mukmin, orang yang beriman membaca Al-Qur'an seperti buah jeruk. Ketika buah jeruk harum baunya, juga rasanya manis. Wa masalul mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamroh. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah kurma. Buah kurma apa? Tidak berbau tetapi manis rasanya. Ya, itu masih orang yang beriman, masih hebat Pak kedudukannya. Ya, walaupun tidak membaca Al-Qur'an. Kemudian diumpamakan lagi dalam kalimat berikutnya, wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang yang munafik yang membaca Al-Qur'an kamasalir rihanah, seperti bagaikan seperti buah raihanah atau sejenis kemangi. Baunya harum tetapi rasanya pahit. Nah, orang munafik nih, kalau baca Al-Qur'an, orang munafik rajin ngajinya, rajin baca Al-Qur'annya seperti buah kemangi, wanginya sedap, pas dirasain pahit. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang yang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an kamasalil hanzolah, seperti buah hanzolah atau sejenis labu pahit. Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Enggak ada baunya, rasanya pahit gitu. Maka dalam hadis ini kita masuknya golongan yang diumpamakan oleh Rasulullah yang mana? Apakah kita menjadi orang yang beriman yang rajin membaca Al-Qur'an, ataukah kita menjadi orang yang beriman tetapi malas baca Al-Qur'an, ataukah kita menjadi bagian orang yang munafik yang rajin baca Al-Qur'an, atau menjadi orang yang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an? Tentu harapan kita semuanya adalah menjadi yang pertama, yaitu menjadi orang-orang yang beriman dan juga rajin membaca Al-Qur'an, insya Allah. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Ini ada hadis berikutnya. Orang yang disibukkan Al-Qur'an, orang yang disibukkan dengan Al-Qur'an akan memperoleh keutamaan yang tak terhingga. An Ibni Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala man syaghalahul Qur'an an zakari wa mas'alati a'taituhu afdalu man u'ti sa'ilin wa fadlul kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqihi. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an daripada berzikir kepadaku,
dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku. Dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas semua makhluk. Jadi maksudnya dalam hadis ini bahwa orang yang sibuk menghafal, sibuk mempelajari, sibuk memahami isi kandungan Al-Quran, sehingga tidak sempat ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesehariannya itu ngaji aja udah, baca Al-Quran dan ngaji terus. Doanya kagak, doanya sedikit, maka Allah akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripadanya yang dia berikan kepada orang yang berdoa. Kalau kita mau kebalik, doanya yang panjang, ya kan Pak ya? Doa apa aja dibaca udah. Wow, macam-macam segala doa dibaca, ya. Tapi kalau orang yang rajin baca Al-Quran, gak usah doa, gak usah memohon kepada Allah, maka kebutuhannya Allah akan penuhi, insya Allah, ya. Makanya motivasi ini buat kita, ya. Kalau para ulama, para kiai, ya, para guru-guru kita itu doanya dikit, Pak. Doanya dikit. Coba kalau ada habaib minta doa, Bib, doain saya, ambil air, minta didoain, doanya dikit. Ya. Kalau kita apa? Doanya yang panjang kali lebar. Panjang apa aja ya Allah. Boleh ya, boleh sebetulnya. Tapi kalau dibandingkan dengan kita rajin membaca Al-Quran, justru kedudukannya lebih tinggi dari membaca Al-Quran. Gak diminta pun Allah akan penuhi. Kenapa? Karena Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Sebagaimana dalam urusan keduniaan, jika seorang akan membagikan kue atau makanan kepada orang yang banyak, lalu ia menunjuk seseorang untuk membagikannya, maka bagian untuk petugas yang membagikannya itu akan disediakan lebih dahulu. Musim kurban ya Pak, musim kurban bagi-bagi nih ya daging, itu yang bagiin udah otomatis dapat duluan, gitu maksudnya ya, udah otomatis dapat duluan. Bagi-bagi kue, yang bagi-bagiin udah cicip-cicip udah kenyang udah, gitu ya. Seperti ibu kita masak nih ya, masak itu kan otomatis dicicipin, tahu-taunya kenyang. Ibu Umi gak makan, udah tadi pas lagi masak. Pengalaman saya ini Maya di kampung. Udah habis duluan. Baik, Bapak-bapak jemaah sekalian, ini tentu ketika kita mengetahui keutamaan, kefadilah-fadilah membaca Al-Quran, tentu kita juga harus diingatkan balasan bagi orang yang enggan membaca Al-Quran. Harus diingatkan. Dalam Al-Quran surat Toha ayat 124 sampai 126, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, daripada Al-Quran, ya, daripada Rasulullah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi ketika kita jauh dari Al-Quran, jauh dari ajaran Allah dan Rasulnya, maka akan dihadapkan pada kehidupan yang sempit, ya, kehidupan yang gelisah, galau, stres, ya, dunia tidak cukup dan seterusnya. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat, kata Allah, dalam keadaan buta, betul-betul buta, tidak mampu untuk melihat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Maka mereka berkata, ya Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Ini pertanyaan ini nanti ya, nanti di akhirat. Kenapa ya Allah engkau mengumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat. Kita bisa membayangkan orang yang buta pada hari ini. Coba tanya Pak, gimana rasanya? Ya, kita sudah tidak mampu untuk membayangkan indahnya dunia ini. Maka Allah sejujurnya akan memberikan kelebihan untuk orang-orang yang tuna netra. Biasanya pendengarannya tajam Pak, pendengarannya tajam, apa ya,
Maka ini buta ini betul-betul buta, nanti Allah kumpulkan di yaumil qiyamah. Maka Allah jawab pertanyaan mereka, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami Al-Quran, maka kamu melupakannya, dan begitu pun pula kata Allah, pada hari ini kamu pun dilupakan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada ancaman Allah dalam disebutkan dalam surat Toha ini. Jamaah rahimakumullah, mari kita sejenak muhasabah, apakah kita sudah bisa membaca Al-Quran? Apakah sudah mahir dalam membaca Al-Quran? Apakah Al-Quran sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita? Saatnya kita untuk belajar Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ahlul Quran, gitu ya. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita untuk dekat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran bagian daripada kehidupan kita, dan juga mudah-mudahan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita akan dikumpulkan nanti bersama ahlul Quran, karena ahlul Quran adalah ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.